Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini kita diberi kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mengikuti kuliah ini dengan baik. Oke, pertemuan pertama kita akan membahas tentang logika. 1.1 Proposisi. Definisi 1.1. Proposisi adalah kalimat deklaratif yang bernilai benar atau salah, tetapi tidak dapat sekaligus keduanya. Kebenaran atau kesalahan dari sebuah kalimat disebut nilai kebenarannya. Contoh, 6 adalah bilangan genap. Ini bernilai benar ya. Semuanya pasti tahu kalau 6 adalah bilangan genap. Kemudian yang kedua, ibu kota provinsi Jawa Barat adalah Semarang. Nah, benar atau salah? Ternyata salah. Karena ibu kota provinsi Jawa Barat apa? Yaitu Bandung, ya. Yang ketiga, jam berapa kereta api Agrobromo tiba di Gambir? Jawabannya adalah siapa yang bisa jawab? Untuk yang ketiga ini bukan dinamakan proposisi. Kenapa? Karena bukan kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif itu adalah kalimat pernyataan yang tidak mengandung kalimat tanda tanya atau perintah. Jadi kalau ada kalimat seperti ini berarti namanya bukan proposisi. Nah, kemudian yang paling bawah, X plus 3 sama dengan 8. Benar atau salah atau bukan proposisi? Jawabannya adalah bukan proposisi. Kenapa? Karena mengandung peubah atau variabel, sehingga tidak dapat ditentukan kebenarannya. Benar atau salah itu nggak tahu. Kan kita nggak tahu X-nya itu merupakan bilangan apa, seperti itu. Tetapi kalau ada kalimat untuk sembarang bilangan bulat n lebih besar atau sama dengan 0, maka 2n adalah bilangan genap, itu merupakan proposisi yang bernilai benar. Padahal ada n-nya. Lah, kenapa bisa benar? Karena di situ jelas untuk sembarang bilangan bulat n lebih atau sama dengan 0. Seperti itu. Jadi meskipun ada variabelnya didefinisikan dengan jelas. Nah, kalau ini X plus 3 sama dengan 8, kan kita nggak tahu X-nya ini bilangan apa. Seperti itu. Jadi ini bukan proposisi. Paham ya? Tentang proposisi. Selanjutnya kita akan membahas tentang 1.2 mengkombinasikan proposisi. Definisi 1.2. Misalkan P dan Q adalah proposisi, konjungsi P dan Q dinyatakan dengan notasi P dan Q. Dinyatakan seperti ini ya. Adalah di proposisi P dan Q. Nah, sedangkan disjungsi P dan Q dinyatakan dengan notasi seperti ini. Nah, ini adalah proposisi P atau Q. Sedangkan ingkaran dari P dinyatakan dengan notasi negasi P. Adalah proposisi tidak P. Paham ya? Contohnya, P, misalkan ada proposisi P, hari ini hujan, dan Q, murid-murid diliburkan dari sekolah. Jadi kalau misalkan kita pakai yang ini, P dan Q, maka hari ini hujan dan murid-murid diliburkan dari sekolah. Nah, kalau misalkan yang P atau Q, berarti hari ini hujan atau murid-murid diliburkan dari sekolah. Nah, kalau yang ingkarannya P, berarti hari ini hujan, ingkarannya hari ini tidak hujan.
Paham ya? Nah, ini merupakan tabel kebenaran dari konjungsi dan disjungsi. Nah, jadi di sini konjungsi itu kan dan, ya. Semua pernyataannya itu bernilai benar. P dan Q bernilai benar hanya jika P dan Q-nya bernilai benar. Nah, di garis bawahi, kalau kedua-duanya benar, maka P dan Q-nya benar. Selain itu salah. Mau B-nya benar, mau S-nya salah, atau sebaliknya, atau salah semua, maka nilainya salah. Paham ya? Diingat-ingat kalau konjungsi itu bernilai benar hanya jika kedua-duanya benar. Selain itu salah. Nah, kalau disjungsi P atau Q, hanya salah jika kedua-duanya salah. Kalau P dan Q-nya salah, maka P atau Q-nya salah. Kebalikannya dari konjungsi. Selain itu benar semua. Nah, jadi misal kalau P-nya benar, B-nya benar, maka P atau Q-nya benar. B benar, S salah, maka B-nya benar. S salah, B benar, maka B salah. Maka P atau Q-nya benar. Lah kenapa seperti itu? Karena P atau Q ini adalah bisa salah satu atau kedua-duanya. P atau Q ini. Jadi kalau pernyataan P benar, terus Q salah, maka P atau Q-nya bisa benar. Karena ada dua kemungkinan, kan atau bisa diambil salah satu. Bisa diambil ini atau ini, kan kemungkinan. Jadi kita nggak tahu yang diambil yang mana. Jadi kesimpulannya benar. Begitupun yang ini. Nah, kalau semuanya salah, maka otomatis pasti salah. Gitu. Karena meskipun diambil salah satu, tetap salah. Paham ya? Nah, definisi 1.4. Sebuah proposisi majemuk disebut tautologi jika ia benar untuk semua kasus. Sebaliknya disebut kontradiksi jika ia salah untuk semua kasus. Perhatikan ya. Nah, tautologi itu hasil akhirnya atau kesimpulannya dia pasti benar. Nah, kalau kontradiksi dia pasti salah. Kita bahas satu-satu. Yang tautologi di sini ini misalkan ada pernyataan seperti ini. Ada pernyataannya seperti ini ya. Nah, kita buat tabel kebenarannya P dulu. Q. Ya. P dan Q. Untuk P dan Q yang ini, sebentar. Untuk P dan Q yang ini kan yang benar hanya jika kedua-duanya benar. Berarti yang true hanya ini ya. Lainnya false. Nah, ingkaran dari P dan P konjungsi Q yaitu ini. Yang false hanya yang di atas, lainnya benar. Nah, kalau P disjungsi ini, berarti sekarang kita bentar. P ini ya, kita bahas ini ya. P atau ingkaran P disjungsi Q. Berarti yang ini sama yang ini, sama yang ini. Nah, true sama false jadi true. Kan disjungsi, benar atau salah jadi benar. Nah, false atau true jadi true. Nah, karena di sini semuanya salah satu mesti ada true-nya. Berarti otomatis kesimpulan akhirnya di sini true semua. Nah, itu yang dinamakan dengan tautologi. Sedangkan kalau kontradiksi, nah misalkan kita ada kalimat seperti ini. P dan
dalam kurung negasi P dan Q. Nah, kita tulis dulu P-nya, Q-nya, kemudian negasi P. Kan yang dibutuhkan negasi P. Negasi P berarti lawannya true false, lawannya true false, lawannya false true ya, seperti itu. Kemudian kita lihat negasi P dan Q. Berarti false dan true hasilnya false. False dan false hasilnya false. True dan true hasilnya true. Nah, yang true hanya satu ya. Nah, sekarang kita lihat yang ini. Ya, kita lihat yang ini. Nah, yang ini ya, kita lihat yang ini. Nah, ini adalah kita menghubungkan P dengan ini. Ya. P dan ini. P dan yang di dalam kurung. Berarti true sama false jadi false. True sama false jadi false. Nah, karena tidak ada yang true semua, berarti hasilnya false semua. Kan kalau dan itu hanya jika kedua-duanya benar maka bernilai benar. Kalau salah satu dia pasti salah. Nah, kalau kontradiksi itu seperti itu. Jadi dia semuanya salah dan tautologi dia semuanya benar. Seperti itu ya. Ini proposisi majemuk. Kenapa dikatakan majemuk? Karena di sini ada 3 pernyataan. Bisa 3 pernyataan atau lebih, pokoknya lebih dari 2. Nah, sekarang kita membahas tentang disjungsi eksklusif. Definisi 1.5. Misalkan P dan Q adalah proposisi, eksklusif or P dan Q dinyatakan dengan notasi P seperti ini ya notasinya ya. Seperti ini. Nah, hanya benar jika salah satu, tapi tidak keduanya dari proposisi atomiknya benar. Nah, maksudnya gimana nih? Ini bedanya dengan yang disjungsi biasa. Yang disjungsi eksklusif ini, kalau yang disjungsi biasa kan dia akan bernilai benar. Yang bawah, yang atas. Kalau true kan hasilnya true ya. Kalau benar-benar hasilnya benar. Kalau yang disjungsi biasa. Kalau yang disjungsi eksklusif ini, kalau dia benar-benar maka hasilnya salah. Nah, bedanya di situ. Untuk selebihnya itu sama. Ya, selebihnya itu sama. Lah, kok bisa seperti itu? Ya, disjungsi eksklusif ini misalkan ya, ada sebuah kasus seperti ini. Sebuah ajang perlombaan, pemenang dijanjikan mendapatkan hadiah. Hadiahnya adalah sebuah pesawat televisi 20 inci. Jika pemenang tidak menginginkan membawa TV, panitia menggantinya dengan senilai uang. Nah, jadi kan kalau misalkan pemenang itu mengambil TV, maka dia tidak mendapatkan uang. Jadi tidak mungkin dua-duanya pemenang itu mendapatkan uang dan TV. Jadi kalau true dia hasilnya false gitu. Paham ya? Itu merupakan suatu logikanya. Jadi hanya benar jika salah satu saja benar. Nah, kemudian 1.5 ini merupakan hukum-hukum logika proposisi. Ada hukum identitas, negasi, dan seterusnya sampai hukum De Morgan. Hukum identitas ini jika P didisjungsikan dengan pernyataan yang bernilai benar, maka dia akan menjadi dirinya sendiri. Pernyataan yang bernilai salah, maka dia akan jadi jika makanya menjadi P. Dia akan menjadi dirinya sendiri. Paham ya? Nah, ini juga ada di buku kalian. Bisa dilihat dan dipelajari di halaman 10. Nah, ini akan dipakai terus. Hukum-hukum logika ini akan sangat-sangat digunakan. Beberapa juga ada yang mirip dengan aljabar hukum-hukumnya.
Juga ada hukum identitas, ada hukum negasi, kebalikannya. P atau negasi P jadi benar, dan seperti itu. Ada komutatif seperti di aljabar. Ada distributif, ada hukum nol, ada asosiatif, kan ada ya di aljabar, asosiatif. Nah, beberapa ada yang sama dengan di aljabar. Ini nanti dipakai kalau misalkan kalian melakukan pembuktian. Juga ada hukum De Morgan. Biasanya ini sering dipakai hukum De Morgan. Dipelajari sendiri ya. Nah, yang terakhir yaitu 1.7 proposisi bersyarat atau implikasi. Definisi 1.6, misalkan P dan Q adalah proposisi. Proposisi majemuk jika P maka Q disebut proposisi bersyarat atau implikasi dan dilambangkan dengan ini. Ini lambangnya ya. Proposisi P disebut hipotesis atau syarat perlu. Dan proposisi Q disebut konklusi atau disebut syarat cukup. Jadi ini merupakan ada tabel kebenarannya. Nah, P maka Q kebenarannya dia akan salah jika P-nya benar, Q-nya salah, maka hasilnya salah. Selain itu benar. Misal ya, misalkan ada proposisi X Anda berusia 17 tahun dan Y Anda dapat memperoleh SIM. Nah, misalkan jadi X maka Y ya. X maka Y itu berarti jika Anda berusia 17 tahun, maka Anda dapat memperoleh SIM. Seperti itu. Ya. Nanti akan dibahas selanjutnya di diskusi ya. Beberapa kalimat jika maka ini. Nah, sepertinya cukup itu saja. Jika ada pertanyaan, kita akan bahas di diskusi. Semoga mudah dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.